Kudus, kami hormati Engkau dalam ruangan ini. Roh Kudus, kami izinkan Engkau menguasai seluruh hidup kami. Kami rindu dipenuhi dengan pribadi-Mu. Kami merindukan Engkau lebih dari apapun pagi hari ini, Tuhan. Urapi kami semua, penuhi kami dengan kuasa-Mu. I adore You, I worship You, I worship You. Aku berdoa untuk orang ibadah online, Tuhan. Tuhan campur tangan. Waktu mereka melihat urapan-Mu mengalir atas hidup mereka, dalam nama Yesus. Kami mau belajar firman-Mu, kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun memenuhi kami, mengurapi kami. Bicara dalam hati kami, ubahkan seperti yang Kau mau, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar sesuatu sampai ujung hidup kita. Kita ingin didapatin menjadi orang yang melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Supaya apa? Kehidupan kita ini semakin hari semakin berkuasa, memiliki otoritas, memiliki pengurapan. Apalagi kalian yang masih muda-muda ini, suatu hari engkau akan melanjutkan apa yang Tuhan mau kerjakan di generasi sebelumnya. Nah, kalau kalian nggak bisa mempersiapkan diri dengan baik, hidupmu main-main, engkau akan buang waktu sia-sia. Engkau akan jadi orang biasa, tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kuasa. Sekalipun kamu jadi hamba Tuhan, kalau tanpa pengurapan, nothing, daging isinya. Dibutuhkan orang yang memberi diri, memberi hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Dimulai hari ini. Kalau saya bisa balik ke umur 20 dan saya nggak mau sia-siakan umur saya mau bayar harga, saya mau beri hidup saya mau bergaul dengan Tuhan. Kalau kamu memulai hari ini dengan mati terhadap dirimu sendiri, kamu bergaul intim dengan Roh Kudus setiap hari karena waktumu lebih banyak, tidak banyak kegiatan, kamu lebih baik duduk diam di dalam hadirat-Nya, kenali pribadi Tuhan, power dan kuasa mengalir dalam hidup. Waktu kamu berkata-kata, hadirat Tuhan menyertai hidupmu. Waktu kamu khotbah, kamu menghadirkan Tuhan dalam khotbahmu. Waktu kamu nyembah Tuhan, kamu menghadirkan manifestasi dari kehadiran Tuhan, sehingga nama Yesus dipermuliakan dalam hidupmu. Dibutuhkan orang yang bergaul intim dengan Tuhan setiap hari. Waktu saya bertobat baru umur belasan tahun, kerjaan saya hanya doa dan puasa. Berbulan-bulan, bertahun-tahun saya belajar firman. Dalam perjalanan itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Kadang banyak hal yang menempa, membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kalian suatu hari akan jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan seperti apa itu ditentukan dari keputusanmu hari ini loh. Bisa average rata-rata dengan hamba Tuhan yang lain. Bisa khotbah, bisa pelayanan, nggak jauh beda dengan orang lain. Tapi kalian harus berada di atas rata-rata, beyond and above, di atas rata-rata. Kamu harus melakukan hal yang berbeda dari teman sebayamu. Jam 2-mu berbeda, kehidupanmu berbeda, karaktermu berbeda. Kalian masih baru sekali dan kalian harus bayar harga mahal sekali di hadapan Tuhan. Terutama kamu harus luangkan waktu berjam-jam setiap hari bergaul intim dengan Roh Kudus. Bergaul intim dengan Roh Kudus setiap hari. Minimal 3 jam, 4 jam kamu mesti duduk diam di kaki Tuhan. Baru urapan akan menyertai hidupmu.
Realita pribadi Tuhan akan manifestasi dalam hidup. Tadi kalian nyembah ngerasain apa? You feel something anointing, rasain urapan Tuhan apa enggak? Waktu kamu nyembah, ketika kamu terbiasa bergaul dengan Tuhan, Tuhan ikut nyembah bersama kamu. Waktu kamu bernyanyi, Tuhan ikut bernyanyi bersama kamu. Kamu bekerja, kamu khotbah, Tuhan manifestasi dalam khotbahmu. Kata-katamu bisa menyentuh, menjamah, merubah orang. Karena ada pengurapan dan otoritas. Dibutuhkan orang setiap hari berjalan bersama Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin caranya, ngikutin kehendaknya. Nah, kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Kita mati terhadap cita-cita kita. Kita harus mati terhadap ambisi kita. Kita mati terhadap keinginan kita, sehingga kehendak Tuhan yang jalan bersama kita. Dimulai dari sekarang. Saya masih terus belajar sampai hari ini. Kita harus mati setiap hari sampai realita, kenyataan Yesus manifestasi dalam karakter, sikap, dan tindakan kita. Amin. Di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nanti baca di Ibrani pasal 11-nya itu banyak saksi-saksi iman yang memberi contoh. Mereka hidupnya tidak enak ketika ikut Tuhan. Mereka mengalami proses, mengalami permukaan, supaya berjalan di akhirnya sesuai dengan ketetapan ilahi dan jadi berkat, dan realita hidup mereka jadi berkat sampai hari ini dan kita pelajarin mereka. Jadi dampak besar. Keputusanmu hari ini akan mempengaruhi masa depanmu loh. Keputusanmu hari ini akan memberi dampak untuk hidupmu yang akan datang. Kita belajar dari Abraham, dari Ayub, dari Daud, dari Rasul Paulus. Kehidupan mereka benar-benar berjalan dengan Tuhan, dan mereka meninggalkan jejak ilahi yang mempengaruhi hidup kita sampai hari ini. Kalian harus jadi orang yang berbeda kalau ingin meninggalkan jejak ilahi yang powerful. Kitab Mazmur katakan, jejak orang benar meninggalkan lemak. Langkah kita akan menggaramin banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Langkah kita berjalan akan dalam pengurapan, dan kamu akan mempengaruhi banyak orang. Hidupmu pasti berbeda, kelakuanmu pasti berbeda, keputusanmu juga harus berbeda, gairahmu dengan Tuhan harus berbeda. Belajar dari saksi-saksi di Ibrani pasal yang ke-11. Mereka mengalami banyak hal ketika berjalan bersama Tuhan. Perjalananmu nanti tidak enak loh. Kamu kan ngadepin tantangan yang gede, ngadepin godaan, digoda dengan hawa nafsu, dengan pasangan hidup, dengan pacaran. Singkirin dulu, tinggalin itu. Fokus jalan sama Tuhan. Fokus berjalan dalam kuasa Tuhan, berjalan dalam karunia Tuhan. Hamba Tuhan harus diurapi. Hamba Tuhan harus memiliki kuasa dan otoritas. Kalau tidak, kamu hanya pintar ngomong tanpa kuasa, gak jauh beda dengan orang Farisi. Yesus pernah berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Tuhan. Dia ngomong sama orang Farisi. Kekristenan kita harusnya tambah hari tambah powerful, tambah dalam pengurapan, tambah semakin mencerminkan kuasa Tuhan. Bagaikan awan mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Beban itu ditanggalkan, apapun namanya. Gak usah pikirin masa depan, kamu jalan hari ini bersama Roh Kudus. Beri waktumu, beri hidupmu. Tinggalkan semua kelemahan yang selama ini nempel dalam hidupmu. Dengerin baik-baik. Kelemahan-kelemahan itu jangan dipiara, jangan dibiarkan, apapun itu namanya. Saya punya banyak kelemahan loh. Istri saya tahu persis itu kelemahan saya banyak sekali. Ketika kita berjalan sama Tuhan, nanti kelemahan ini akan dipakai iblis untuk jebak kita, nyeret kita, gagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Setiap orang berbeda-beda punya kelemahannya.
Dan kamu harus kenali kelemahan itu. Kalau tidak, kelemahanmu jadi beban nanti. Kamu tidak bisa berlari dengan cepat. Kamu harus jalan terus ngikutin kehendaknya hari demi hari. Makanya kamu harus hidup di dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Kamu mati terhadap cita-citamu, kamu mati terhadap keinginanmu, kamu mati terhadap ambisimu. Jalan sama Roh Kudus. Pengalaman dipenuhi Roh Kudus itu bukan pengalaman pertama kali kita dibaptis Roh Kudus, ngalami sesuatu yang ilahi dan kita dipenuhi dengan urapan kuasa dan kita mendapat tanda berbahasa lidah. Bukan seperti itu saja. Pengalaman dipenuhi Roh Kudus harus everyday, setiap hari. Kisah Para Rasul pasal pertama dipenuhi Roh Kudus, pasal yang kedua dipenuhi Roh Kudus, pasal yang ketiga dipenuhi Roh Kudus, pasal yang keempat sampai pasal yang terakhir orang-orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lihat apa yang dilakukan oleh para rasul itu, apa yang dilakukan para murid Yesus. Dia berjalan dalam pengurapan, dia berjalan dalam kuasa, sampai tatapan matanya ada kuasa dan urapan. Mas pera tidak ada padaku, lihat aku lumpuh berjalan. Bayangannya menyembuhkan orang sakit. Kata-katanya begitu powerful. Harus orang Kristen memiliki seperti itu. Itu diberikan bukan untuk pendeta. Terutama pendeta harus memiliki seperti itu. Kalau tidak, just knowledge, gedein kepala, orang jadi keras kepala, sombong, belagu. Kamu belajar sekolah harus, kalau bisa yang lebih pintar. Tapi yang di dalammu, yang kamu pelajarin harus merubah hatimu. Firman yang kita pelajarin bukan ngisi kepala. Kalau firman yang kita pelajarin hanya ngisi kepala, akan membuat kita jadi orang yang sombong, angkuh, susah ditegur, susah dinasihatin, maunya sendiri, gampang tersinggungan, gampang kepahitan. Tapi ketika firman itu menghidupkan yang di dalam kita, kamu dirubah. Kamu sudah tidak mau lagi melakukan dosa dan pelanggaran, kamu hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Orang kayak begini tidak mau melakukan dosa dan pelanggaran. Dia tahu bagaimana menghormati Tuhan, memberi hidupnya sama Tuhan. Hidup kita hari ini bukan milik kita. Hidup kita hari ini miliknya Yesus sepenuhnya. Kita ini tidak punya hak sebenarnya, tapi kita merasa punya hak kan. Aku mau begini, aku mau begitu, aku mau ke sana. Makanya meski belajar dengan apa yang dialami oleh Paulus, dia menjadi tawanan roh. Dia bergerak sesuai apa yang roh mau. Ketika Paulus mau ke Asia, dicegah oleh Roh Kudus. Jangan, balik ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem dia ngalami penderitaan, aniaya, tapi dia jalanin. Ujungnya dia dipermuliakan. Amin. Dosa apapun tanggalkan, kelemahan pun apapun tanggalkan, jangan izinkan. Karena kelemahan tadi akan dipakai setan untuk nyeret kita jatuh ke manusia lama. Kita jadi miliknya Kristus, kita harus kenakan manusia baru, kita tanggalkan manusia yang lama. Tapi kelemahan akan selalu nyeret kita ke manusia yang lama. Dan setan tahu itu. Kita jangan mau dibodohin setan. Dagingmu akan teriak, emosimu akan meriak, pikiranmu akan teriak, dan engkau harus tetap taklukkan di hadapan Tuhan sampai kamu mati terhadap dirimu sendiri. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Itu butuh kematian daging setiap hari. Amin. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangin kita. Beban dan dosa itu merintangin kita. Mungkin kalian bukan siapa-siapa, bukan anaknya siapa-siapa. Kamu ketemu dengan orang yang hebat, ketemu dengan orang yang kaya, kamu ketemu dengan orang yang mungkin terkenal, kamu minder. Saya dulu bukan siapa-siapa. Saya dari kampung. Saya dari desa. Saya anaknya orang sederhana. Bukan siapa-siapa, tidak dikenal siapa-siapa. Saya jalan ketika bertobat bersama Tuhan setiap hari. Saya belajar firman. Saya memposisikan diri saya, suatu hari saya akan jadi orang yang dipakai Tuhan. Saya harus tahu etika, saya harus tahu tata krama, saya tahu harus menempatkan diri seperti apa.
Saya tahu harus mengembangkan kapasitas saya seperti apa. Ketika suatu hari saya ketemu dengan orang yang hebat, bagaimana saya bersikap? Ketemu dengan pejabat, bagaimana saya harus mengatur diri saya dengan tepat? Bagaimana saya mesti ngomong dengan orang-orang yang lebih pintar, lebih berpengaruh, lebih berkuasa? Bagaimana saya menempatkan diri dengan orang-orang yang status sosialnya lebih rendah? Kita harus ngerti diri kita ini siapa sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak sadar dengan diri kita akan cenderung merasa paling hebat, paling benar, paling pintar. Padahal bukan siapa-siapa. Orang harus mati terhadap dirinya, kosong terhadap dirinya sendiri, supaya Tuhan penuhi dengan urapan. Kalau kamu dipenuhi dengan dirimu sendiri, jangan pernah berharap kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kamu meski mati terhadap dirimu sendiri. Amin. Karena setiap orang punya tujuan ilahi yang harus digenapi. Saya punya perlombaan yang berbeda, arena yang berbeda. Kalian punya arena yang berbeda. Kamu punya arena yang berbeda. Kita semuanya punya arena perlombaan yang berbeda-beda kok. Perhatikan ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap orang diciptakan unik dan spesial dan tidak pernah ada yang nyamain. Artinya Tuhan akan pakai hidupmu secara spesial, sesuai dengan kehendaknya. Kalau kamu ngikutin dalam tracknya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, di ujung hidupmu akan powerful. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang hebat. Kamu akan ngajar orang-orang terkenal. Kamu akan mempengaruhi banyak orang. Kamu akan mengubahkan banyak orang. Kalau kamu mati terhadap dirimu sendiri dan diisi oleh pribadi Tuhan. Amin. Dibutuhkan kematian daging setiap hari. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tujuan akhirnya hanya pribadi Yesus, tidak ada yang lain. Tujuan akhir dari kehidupan kita hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Amin. Makanya kalau kita ini tidak fokusnya pada pribadi Tuhan, kita akan dialihkan dengan hal-hal yang lain. Media sosial, dunia, keinginan, cita-cita, pasangan hidup. Semua hal yang bukan dari Tuhan akan nyeret kita, narik kita, supaya tujuan kita, fokus kita bukan pada pribadi Yesus loh. Pada mulanya manusia itu tiap hari bergaul dengan Allah. Gara-gara dosa, hubungannya terputus dengan Tuhan. Dan dia harus nanggung akibatnya, dia harus kerja keras untuk mencukupin kebutuhannya. Di Kejadian pasal yang ketiga. Sejak itu fokusnya bukan pribadi Tuhan lagi loh sampai hari ini loh. Kalian tahu, meski tahu bahwa saingannya Tuhan hari ini bukan iblis. Saingannya Tuhan hari ini adalah duit, cinta akan uang, mamon, itu cinta akan uang. Suatu hari hidupmu akan ditarik jauh dari hadapan Tuhan oleh keinginan dagingmu kalau kau nggak salibkan. Makanya kita harus mati terhadap diri sendiri tadi, untuk supaya kita fokusnya pada pribadi Yesus. Apalagi kalian dididik, diajari untuk jadi seorang hamba Tuhan. Kamu akan menentukan kamu menjadi hamba Tuhan seperti apa hari ini lah. Yang perempuan jangan ganjen-ganjen, jangan terlalu gatel gitu. Kamu mesti mati terhadap hawa nafsumu. Jangan mikirin nikah, mikirin pasangan hidup. Kamu mesti berpikir bagaimana kamu menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan kalau daging dan ego serta hawa nafsu kita yang berkuasa loh. A die 1,000 death, mati sampai kematian ke 1000 kali. Baru urapan, otoritas, kuasa akan mengalir memenuhi hidupmu. Engkau akan dibawa ke dalam level yang berbeda, dalam pengaruh yang berbeda, dalam urapan yang berbeda. Amin. Fokusmu ada pribadi Yesus, bukan hal yang lain. Kita yang sudah berkeluarga, kadang fokus kita kepada keluarga kadang.
pada anak istri. Yang bekerja karena fokusnya pada pekerjaan sampai lupa dengan Tuhan. Dan jangan pernah berharap ketika engkau gak peduli lagi dengan Tuhan, kamu memiliki kuasa. Urapan itu perlu dibangun setiap hari. Kepenuhan Roh Kudus harus menjadi pengalaman setiap hari. Semakin hari kamu akan memiliki hikmat pengertian yang berbeda. Amin. Kalau kalian nggak punya bobot, nggak punya kuasa, kamu mau ngapain? Kamu jadi hamba Tuhan, nggak punya otoritas, nggak punya pengurapan, nggak punya hikmat, orang mau belajar apa dari kamu? Harus berbeda. Kamu akan berbeda kalau kamu beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Kalau tidak, kamu hanya sekedar sekolah Alkitab, tapi diisi dengan semua pengetahuan Alkitab, tapi hidupmu nothing. Fokusmu harus pribadi Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan beri jaminan kok. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kita setiap hari kok. Semuanya udah ditanggung Yesus di kayu salib kok. Tapi bukan berarti ketika Yesus tanggung semuanya di kayu salib, kamu menerima sampai ke tanganmu. Ada bagian yang kamu harus kerjakan. Kamu nggak pikul salib sangkal diri, kamu nggak matiin dagingmu, matiin egomu, jangan pernah berharap terima sesuatu yang ilahi daripada Tuhan. Alkitab katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan kepada orang sakit akan mengalami kesembuhan, mereka akan mengusir setan dan melakukan banyak hal. Yesus sendiri berdoa, kita akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan. Tapi realitanya tidak semua orang Kristen mengalami seperti itu. Bahkan babak belur, jatuh dalam dosa, jatuh dalam perzinahan, perselingkuhan, kejahatan, penipuan, korupsi, dan lain sebagainya, kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya. Janji itu tidak digenapi dalam hidup mereka, padahal Yesus sendiri berjanji kuasa itu akan menyertai kita. Tapi realitanya tidak semua orang menerima seperti semuanya, karena tidak mau mati terhadap dirinya sendiri. Dikuasain ego, dikuasain hawa nafsu, dikuasain keinginan, ujungnya menjadi orang duniawi sekalipun rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan, belajar firman, kelakuannya persis seperti orang dunia, tidak memiliki dampak dan otoritas, kedagingan sekali. Lihat ya, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saksi iman di Ibrani pasal yang ke-11, mereka dijepit. Coba lihat tuh, mereka ngalamin apa itu? Di ayat yang ke-36, ayat yang Ibrani pasal yang ke-11 ayat 36, ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu, dipenjarakan, mereka dilempari, gergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing. Saya menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kalian tidak pernah kelaparan, makanya saya bawain pisang goreng kamu makan kan, supaya kamu nggak lapar kok. Mereka ngalami kelaparan, kesesakan yang luar biasa loh. Kita hari ini menikmatin sesuatu yang baik. Perjuangan kita nggak sampai seperti para saksi iman itu loh. Hanya pikul salib sangkal diri loh. Nanti kamu akan difitnah, diperlakukan buruk orang lain, mungkin dikata-katain, direndahkan. Itu bagian yang harus kamu alami kok. Membentuk kamu kok, memproses kamu kok. Orang Kristen kalau nggak ngalami kayak begitu jadi orang angkuh, merasa paling hebat, merasa paling pinter, dan ujungnya jadi orang egois dan keras kepala. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Dengerin baik-baik, lihat saya. Ketika kamu memutuskan jalan sama Tuhan, kamu memberi hidupmu sama Tuhan, Tuhan akan kejar kamu, Tuhan akan urusin hatimu. Semakin kamu mencintai Tuhan, semakin kamu mudah dibentuk, Tuhan akan berikan
otoritas, kuasa, dan pengurapan. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia untuk dilimpahi kuasa, otoritas, urapan. Supaya apa? Kita menjadi representasinya Tuhan di muka bumi. Perkataan, sikap, tindakan, apapun yang kita kerjakan merepresentasikan Allah yang bekerja melalui hidup kita, supaya nama Yesus dipermuliakan. Tapi kalau orang itu dipenuhi dengan dirinya sendiri, dipenuhi dengan egonya, dipenuhi dengan kedagingannya, dia merepresentasikan perbuatan setan di muka bumi. Setan wujudnya adalah roh. Dia untuk manifestasikan dirinya di muka bumi butuh merasukin orang-orang yang kelakuannya busuk, yang hidup dalam dosa. Akhirnya orang-orang itu berbuat jahat. Jadi manifestasinya pekerjaan setan di muka bumi ini. Kalau Bapak Ibu, kalian semua saudara-saudara yang terkasih ini nonton semua berita kriminal, ketika mereka setelah melakukan kejahatan, pembunuhan mungkin, kejahatan apapun, setelah ditangkap dia menyesal karena dapat bisikan ini, baru dapat begini. Kenapa mereka melakukan? Karena dia memberi dirinya untuk dirasukin roh jahat untuk melakukan pekerjaan setan di muka bumi. Tapi Roh Kudus memenuhi kita untuk menyatakan kuasanya melalui hidup kita. Kemana kamu berjalan, kemana kamu melangkah, manifestasi kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Hidupmu jadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan mau seperti itu. Nah, dibutuhkan orang yang mati terhadap dirinya sendiri. Alkitab katakan berkali-kali, kurang lebih ada 5 di kitab Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes. Untuk ikut Tuhan kau harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Tidak bisa ditawar lagi. Baru caranya Tuhan memproses kita. Ketika kita cinta Dia, semakin memberi, Tuhan mau pakai dia, pakai kita. Tuhan mau pakai kita semakin powerful. Tapi ketika kamu sedang berjalan bersama Tuhan dan kamu ngeyel, kamu ngotot ngikutin dagingmu, Tuhan akan tetap tarik. Semakin kamu berontak, semakin kamu mengeraskan diri, kamu akan mengalami banyak hal yang menyakitkan. Maka ikut Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya, sampai garis akhir kita pingin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan ngikutin mau kita sendiri. Nanti proses untuk meremukan kedaginganmu, egomu, dan hawa nafsumu lewat namanya didikan, teguran, templakan, persoalan dan masalah. Tujuannya itu memurnikan yang di dalam hatimu. Karena setiap diri kita ini merasa paling benar sendiri sejagat raya. Susah ngoreksi diri sendiri, tapi seneng ngoreksi kelemahan orang lain. Benar apa enggak? Makanya untuk mencabut semua kejahatan yang di dalam hati kita tadi, dibutuhkan proses namanya permukaan. Bahasa saya, tapi bahasanya Tuhan adalah Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesang orang yang diakuinya sebagai anak, supaya jalan sesuai ketepatan ilahi. Makanya kalau nanti ngadepin masalah, jangan fokus masalahnya, kamu fokus pada pribadi Tuhan. Kamu akan ngadapin tantangan, kalian akan menghadapi godaan, kalian akan menghadapi banyak hal yang berat di masa yang akan datang. Jangan fokus masalahnya, fokus akhirnya. Suatu hari kamu akan difitnah, dituduh, diperlakukan buruk. Harus ngalami seperti itu. Itu makanan saya. Sampai kebal hari ini. Dikata-katain, direndahkan, udah biasa. Diperlakukan buruk, udah biasa. Sampai mati loh rasanya. Nggak pingin. Alas, nggak perlu diresponi, biarin aja. Ada saatnya kalian harus mati sampai benar-benar nggak tersinggung, nggak sakit hati. Masa bodoh, cuek. Bukan taruh kebencian, tapi kamu melepaskan pengampunan. Nah, orang-orang yang dibentuk lewat permukaan tadi pasti akan dipakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Sekarang kita akan lihat ayat yang terakhir. Senang nggak dengar ayat yang terakhir? Bapa, dalam nama Yesus kami memantarkan firman-Mu dengan darah anak domba. Lalu firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman jadi kehidupan, dan Kamu berdoa
Ubahkan hati kami sepenuhnya. Tarik kami pada pusat kehendak-Mu. Sampai garis akhir kami didapati menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan, bicara terus Tuhan. Pegang tangan kami, Roh Kudus. Tuntun kami, bawa kami sampai manifestasi pribadi Yesus nyata dalam praktek hidup kami hari-hari. Rala boko seke mamona montara baka pakiru boko seke mama. Ngomong sama Tuhan. Buka tanganmu dua-dua, saya mau berdoa. Tuhan, aku berdoa pakai anak-anak ini Tuhan. Urapi mereka. Beri kemampuan berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam otoritas. Bayar harga, pikul salib, sanggal diri, mati daging. Tarik terus pada pusat kehendak-Mu sampai hidup mereka menyatakan sesuatu yang ilahi, supaya nama Yesus dipermuliakan. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun, urapi, sertai, lindungi, pakai dia secara ilahi. Ajarin Roh Kudus hidup dalam kesucian, hidup dalam keintiman, hidup memiliki hubungan kedalaman dengan Kau. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive that. Jesus name. Receive that. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.